Khutbah Jumat pertama dalam bahasa Indonesia dan maklumat di mimbar Masjid Jami Kuitang. Semenjak Jepang berkuasa penuh di Indonesia khususnya di kota Jakarta, segala aktivitas menjadi terbatas dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembesar bala tentara Nippon, mulai dari waktu yang harus disesuaikan dengan jam Nippon atau waktu di Jepang, dan anjuran untuk bisa berbahasa Nippon. Beberapa tokoh berpengaruh dikirimkan pendamping atau pengawas untuk mengawasi kegiatannya di tengah-tengah masyarakat, di antaranya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang oleh Abdul Muniam Inada, Kiai Haji Hashim Asyari Tebuireng oleh Abdul Hamid Ono, dan Insinyur Soekarno oleh Shimizu. Beberapa peraturan juga mengarah ke masjid-masjid. Dai Nippon mengirim utusannya yang beragama Islam untuk menjadi khotib Jumat. Hal ini membuat kegelisahan umat Islam kala itu. Banyaknya umat Islam yang mengadukan hal tersebut kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Ali pada waktu itu segera menemui pembesar Dai Nippon untuk meminta agar yang bertugas menjadi khotib di setiap masjid menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi Dai Nippon belum bisa memutus atas usulan tersebut. Mengetahui akan hal itu, Habib Ali meminta kepada Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI untuk memperkuat usulannya kepada Nippon. Dengan itu Nippon akhirnya menerima usulannya tersebut. Habib Ali pada waktu itu mengumpulkan para ulama di Jakarta untuk membuat naskah khutbah Jumat dengan bahasa Melayu Indonesia. Dan tidak beberapa lama naskah itu pun selesai dan dikumpulkan menjadi sebuah kitab kumpulan khutbah Jumat. Dengan itu mempermudah para tokoh perjuangan untuk ikut berkhutbah, di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lainnya. Masyarakat Jakarta pada waktu itu sangat antusias untuk mengikuti sholat Jumat di masjidnya masing-masing. Dan khususnya di Masjid Kuitang mendapatkan kunjungan yang luar biasa oleh umat Islam pada waktu itu. Mereka datang untuk mendengarkan para tokoh menyampaikan khutbah Jumatnya. Berita tersebut tersebar melalui media massa saat itu. Di antaranya dapat dilihat pada koran Asia Raya, edisi tanggal 13 November tahun 1942 dan tanggal 14 November tahun 1942, dan melalui mimbar Masjid Kuitang, banyak dibacakan maklumat yang datangnya dari Majelis Islam ala Indonesia hingga berganti menjadi masyumi. Dan hal itulah yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam yang selesai ikut sholat Jumat di Masjid Kuitang, karena setelah itu akan ada pembacaan maklumat dan pidato yang disampaikan oleh para tokoh.